SPD, MPD, MSI, dan Ibu Anita Sintawati, SPD. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, mengajar di SMA Negeri 1 Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya merupakan mahasiswa PPJ dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Universitas Galuh Ciamis. Pada hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja dengan materi alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah pada manusia. Nomor peserta saya 2015-0291-0403. Nomor ujian saya 2021-806-531. Berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba Ibu cek dulu pakaiannya rapi atau tidak. Silakan berdiri. Coba cek ada nggak sampah di lacinya, di bawah mejanya, kursinya. Tidak ada? Silakan Ibu kembali. Kalau sudah rapi pakaiannya, sudah bersih ya kelasnya, berarti kalian sudah siap untuk belajar ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kita kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama serta gunanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Cek keadaan dulu ya. Ani. Hadir, Bu. Bintang. Hadir, Bu. Astri. Hadir, Bu. Ega. Hadir, Bu. Kevin. Hadir, Bu. Linda. Hadir, Bu. Mikael. Hadir, Bu. Rahmat. Hadir, Bu. Tommy. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, untuk menambah semangat kalian belajar hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan satu orang maju ke depan untuk jadi dirjen. Indonesia tanah airmu, tanah umat darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah lagu, hiduplah lagu, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, menurut kalian, apa sih tujuan kita menyanyikan lagu wajib nasional ini? Untuk menambah semangat nasionalisme, Bu. Oke, bagus sekali ya Tommy ya. Jadi untuk meningkatkan atau menambah rasa nasionalisme kita ya,
rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Ya, dan juga supaya kalian lebih semangat lagi belajar hari ini. Oke? Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru ya, yaitu mengenai alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah pada manusia. Ya. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ingin mengingatkan kembali nih, ya, materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang komponen darah, penggolongan darah, dan mekanisme pembekuan darah. Coba siapa yang masih ingat apa saja komponen darah? Coba kita lihat dulu ya. Komponen darah manusia yaitu plasma darah dan sel darah. Sel darah memiliki sel darah merah, sel darah putih, dan kromositom. Oke, menurut Mikael, komponen darah itu ada plasma darah dan sel darah. Betul? Betul ya. Jadi ada plasma darah, ada sel darah. Sel darah itu ada sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit. Kemudian coba semuanya pegang dada kalian sebelah kiri. Coba apa yang kalian rasakan? Denyut apa? Denyut jantung ya. Menurut kalian nih, apa sih fungsinya jantung itu berdenyut? Tujuannya untuk apa? Coba siapa? Oke, Rahmat. Fungsi jantung itu berdenyut itu untuk memompa darah ke seluruh tubuhku. Oke, untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi itu fungsi jantung kita berdenyut ya, memompakan darah ke seluruh tubuh. Untuk apa sih darah itu dipompakan ke seluruh tubuh? Coba siapa yang tahu? Untuk mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen. Oke, gimana menurut teman-teman yang lain? Kata Dita, untuk mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen nih, betul nggak? Betul sekali ya. Bahwa kita sebagai manusia ya harus selalu bersyukur kalau sampai detik ini kita masih diberikan jantung yang sehat, ya kan? Kalau misalnya kita punya kelainan atau punya penyakit, apakah kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan normal? Tidak ya. Jadi kita harus bersyukur ya jika sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, ya, dengan menjaga kesehatan tentunya ya, dan dengan menerapkan pola hidup sehat. Oke. Nah, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan model pembelajaran discover learning dan juga nanti metode diskusi dan tanya jawab. Ibu harapkan nanti kalian bisa menganalisis ya hubungan fungsi alat peredaran darah dengan mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang kedua, menganalisis mekanisme peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmonar. Kemudian yang ketiga, menganalisis atau mengaitkan hubungan antara mekanisme peredaran darah besar dengan peredaran darah kecil. Dan nanti di akhir kalian bisa mempresentasikan hasil kajian dan diskusi kelompok nanti tentang alat peredaran darah dan juga mekanisme peredaran darah pada manusia. Oke, kita lanjutkan dengan menyimak video pembelajaran berikut ya. Udara meliputi arteri, kapilari. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pompa dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: riung kanan, riung kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup tricuspid, mitral, aortik, pulmoni. Ini merupakan katup satu arah. Rangka telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja.
kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan berdeoksinasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian Oke, dari tayangan video animasi tadi ya mengenai mekanisme peredaran darah ya. Coba apa sih yang ada dalam pikiran kalian nih setelah kalian mengamati video tersebut? Coba Ani dulu ya. Tadi saya melihat ada pembuluh darah yang berwarna merah dan warna biru. Itu maksudnya apa, Ibu? Oke, ini ada pertanyaan dari kawan kita Ani ya. Dari tayangan video tadi, Ani menyimak bahwa ada pembuluh darah yang berwarna merah dan pembuluh darah yang berwarna biru. Itu maksudnya apa? Mungkin tadi kalau yang benar-benar menyimak tahu jawabannya ya. Coba siapa yang ingin menjawab pertanyaan Ani? Oke, ini dari dulu coba. Mungkin karena fungsinya berbeda, Bu. Fungsinya yang berbeda menurut Linda. Ada lagi yang ingin berpendapat yang lain? Saya, Bu. Oke, coba Mikael. Mungkin karena kandungan darah yang berbeda, Bu. Oke, kandungan darah yang berbeda. Kalau menurut Linda, fungsinya yang berbeda. Kalau menurut Mikael, kandungan darahnya yang berbeda. Nah, dari pertanyaan Ani ini dan juga nanti kita akan membuktikan ya, apakah benar jawaban dari teman kita Linda dan juga Mikael. Apa sih maksud dari pembuluh darah yang berwarna merah dan pembuluh darah yang berwarna biru tadi ya dalam sistem peredaran darah kita. Nah, nanti dengan diskusi kelompok dan juga nanti kalian akan mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada di LKPD dan juga nanti pertanyaan dari Ani nanti akan terjawab ya dengan cara kalian nanti mencari dari berbagai literatur. Oke, Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Jadi ada kelompok jantung, kelompok arteri dan kelompok vena. Ya, Ibu pastikan semuanya sudah mencetak LKPD-nya. Sudah dibaca bahan ajarnya. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok. Nanti kalian boleh searching ya di internet mencari jawaban dan juga jangan lupa berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Paham kegiatan kita hari ini? Oke, silakan duduk berkelompok ya. Mana kelompok jantung ada yang ingin ditanyakan? Ini untuk yang Yang mana? Arteri pulmonari. Namanya yang jelas. Ada lagi? Sekarang di jantung yang mengucuk itu namanya apa? Kalau mengucuk berarti dia sudah berkontraksi. Sekarang itu nama lainnya apa? Berarti sudah istirahat atau berelaksasi gitu ya. Kemudian ini nanti ya. Oke, nanti siapkan apa yang mau ditanyakan juga dengan kelompok lain ya. Yang pertama itu vena cava inferior. Jadi ada vena cava inferior dan vena cava superior. Siapa juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan dengan kelompok lain ya. Sip ya. Mekanisme peredaran darah itu kan ada peredaran darah besar. Menurut Cahyu, peredaran darah besar itu apa sih? peredaran darah besar adalah peredaran darah sistemik dimulai dari darah yang kaya oksigen masuk ke atrium kanan kemudian di aliran vertikal kanan. Sebentar. Seperti
Sepertinya menurut yang saya baca dari buku, peredaran darah besar itu kan disebut juga peredaran darah sistemik. Itu dimulai dari darah yang kaya oksigen masuk ke atrium kiri, kemudian dialirkan ke ventrikel kiri. Selanjutnya darah dari ventrikel kiri dipompa ke aorta atau pembuluh nadi besar. Setahu saya juga seperti itu sih. Coba kita search lagi di Google, siapa tahu memang seperti itu atau tidak. Untuk yang nomor 1 nih, kayaknya darah yang masuk melalui ventrikel kiri itu yang dipompa ke seluruh tubuh. Kan jantung kan bergerak untuk pompa darah, iya kan? Enggak, Nida, itu dari ventrikel kanan. Kok gitu, emang dari mana? Saya tadi habis searching di internet. Oh iya. Nanti aku cek lagi ya. Terus yang nomor 2 kira-kira gimana? Damar, bintang. Kalau menurutku sih dari gambar ini pembuluh arteri berwarna merah karena membawa darah dari jantung yang kaya oksigen. Sedangkan pembuluh vena berwarna biru karena membawa darah kaya karbon dioksida. Tunggu, ini kayaknya yang nomor 1 bener aku deh. Ini melalui ventrikel kiri, coba lihat. Bener gak sih? Oh iya benar. Serambi jantung yang menunjuk tuh ventrikel ya? Bukan. Iya. Bukan sih. Kemarin aku baca di Google atrium. Ventrikel nggak sih? Ventrikel itu yang mengantar. Aku setuju. Coba cari serambi jantung yang menunjuk. Semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Oke, kelompok vena sudah oke? Silakan ya yang mau dipresentasikan ke depan ya. Kelompok arteri. Oke, kelompok jantung. Sudah oke. Oke, kita mulai presentasinya. Dimulai dari kelompok jantung dulu ya. Silakan kelompok jantung mau di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jantung akan mempresentasikan nomor 1 dan 2. Untuk yang nomor 1, teman-teman bisa lihat slide gambar di depan ini. Lakukan analisis keterkaitan struktur anatomi jantung dengan peranan jantung pada peredaran darah manusia. Jadi jantung berperan untuk memompa darah. Darah yang masuk melalui ventrikel kiri akan dipompa menuju seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan darah yang masuk melalui ventrikel kanan akan dipompa menuju paru-paru. Terima kasih. Pembuluh darah itu ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan kapiler. Dari gambar ini, pembuluh arteri berwarna merah karena membawa darah dari jantung yang kaya oksigen. Sedangkan pembuluh vena berwarna biru karena membawa darah kaya karbon dioksida. Kapiler adalah cabang-cabang dari pembuluh arteri yang merupakan penghubung antara arteri dan vena, di mana di sini tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di sel-sel tubuh. Terima kasih. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya ya mengenai hasil presentasi dari kelompok jantung. Silakan. Siapa dulu? Oke, Rahman dulu. Saya memungkinkan darah akan mengalir dari ventrikel ke atrium. Coba dijawab. Oke, pertanyaan Rahman, mungkinkah darah akan mengalir dari ventrikel ke atrium? Darah tidak akan mengalir dari ventrikel ke atrium karena aliran darah itu satu arah. Oke, itu menurut kelompok jantung ya. Coba dari kelompok lain yang ingin menambahkan, silakan. Oke, coba Tommy, silakan. Akan adanya katup jantung, yaitu katup spiralis yang berada di antara atrium kiri dengan ventrikel kiri dan katup tricuspidales yang berada di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Seperti itu. Oke, good sekali ya jawaban dari Tommy ya. Jadi betul ya, darah itu tidak akan mengalir dari ventrikel ke atrium karena adanya katup jantung. Sudah paham untuk pertanyaan ini? Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan untuk kelompok jantung? Siapa dulu? Oke, Astrid. Oke, pertanyaan saya mengenai perbedaan arteri dengan arteri pulmonalis. Apakah fungsinya juga berbeda? Pertanyaan dari Astrid. Apakah arteri dengan arteri pulmonalis ya? Apakah fungsinya berbeda? Coba dijawab. Arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonalis membawa darah dari jantung ke paru-paru. Oke, bagus sekali jawabannya. Setuju dengan jawaban dari kelompok jantung atau ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, coba.
Tambahannya, bahwa pembuluh darah arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonalis membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Terima kasih. Oke, good sekali ya, tambahan dari kelompok vena. Ini betul ya, kalau pembuluh arteri atau pembuluh nadi besar itu membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau arteri pulmonalis membawa darah dari jantung ke paru-paru. Sudah paham ya pertanyaan ini? Oke. Ya, presentasi dari kami kelompok jantung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok arteri akan mempresentasikan hasil diskusi kami nomor 3 dan 4. Teman-teman bisa lihat gambar slide yang ada di depan. Peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik dimulai dari darah yang kaya oksigen masuk ke atrium kiri, kemudian dialirkan ke ventrikel kiri. Selanjutnya, darah dari ventrikel kiri dipompa ke aorta atau pembuluh nadi besar. Dari aorta, darah dialirkan ke seluruh sel-sel tubuh melalui pembuluh kapiler. Di kapiler, seluruh organ-organ tubuh terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang kaya karbon dioksida mengalir melalui pembuluh vena menuju ke jantung, yaitu masuk ke atrium kanan. Kemudian peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonar, yaitu darah kaya karbon dioksida yang telah masuk ke atrium kanan dialirkan ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di dalam alveolus paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Selanjutnya, darah kaya oksigen kembali dialirkan ke jantung dari paru-paru melalui pembuluh vena pulmonalis masuk ke atrium kiri. Terima kasih. Tuliskan keterkaitan proses peredaran darah sistemik dengan pulmonari. Hadap ke depan. Ialah keterkaitan proses peredaran darah sistemik dengan pulmonari adalah oksigen yang dibawa oleh darah dari jantung ke seluruh tubuh berasal dari oksigen yang berada di alveolus, di mana saat peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonari terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di alveolus. Terima kasih. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok arteri. Silakan. Siapa dulu? Saya, Bu. Oke, Mikael dulu. Saya ingin bertanya, apa itu pengertian vena cava inferior dengan vena cava superior? Mohon dijelaskan. Yang coba menjawab, vena cava adalah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Vena cava terbagi menjadi dua, yaitu vena cava superior yang membawa darah dari tubuh bagian atas, dan vena cava inferior yang membawa darah dari tubuh bagian bawah. Terima kasih. Setuju dengan jawaban dari kelompok arteri? Setuju. Sekali ya jawabannya betul sekali ya. Sekian presentasi dari diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok vena ingin mempresentasikan soal nomor 5, yaitu bagaimana terjadinya sistol dan diastol. Baik, teman-teman bisa lihat ke depan. Siklus jantung terdiri atas periode relaksasi yang dinamakan diastol, yaitu ketika serambi jantung atau atrium memuncul dan bilik jantung ventrikel mengembang. Pada saat itu, otot bilik mengendur maksimum dan ruang bilik mengembang maksimum. Periode kontraksi dinamakan dengan sistol, yaitu jika otot bilik menguncup dan darah di dalam bilik dipompa ke pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis dan ke aorta secara bersamaan. Detak jantung pada otot kardiak terjadi karena adanya darah yang kembali ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Pada dewasa normal, kecepatan jantung nadi adalah sekitar 60 sampai 100 kali per menit.
Jika di bawah atau di atas rentang tersebut, maka perlu evaluasi lebih lanjut untuk mencari penyebabnya. Detak jantung yang tidak beraturan bisa berujung pada stroke, serangan jantung, bahkan kematian. Oleh sebab itu, lakukan cek kesehatan rutin, jangan takut untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung. Makin cepat keluhan terdeteksi penyebabnya, maka akan semakin cepat ditangani dan risiko berbahaya juga bisa digunakan. Dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok vena. Saya Bu. Siapa dulu? Oke, Dinda silakan. Jadi saya pernah cek tekanan darah, kata bidannya tekanan darah saya 110/80. Itu maksudnya gimana? Ada tidak hubungan antara sistol dan diastol ini? Terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaan dari Dinda ya. Jadi mengenai tekanan darah nih. Tekanan darah tadi 110/80. Nah, kelompok vena maksudnya apa ya? Silakan dijawab. Tekanan darah terdiri dari tekanan darah sistol, yaitu tekanan darah sewaktu ventrikel kiri berkontraksi, dan tekanan darah diastol sewaktu ventrikel kiri berrelaksasi. Tekanan darah dari pada umumnya orang dewasa ialah 120 mm air rasa sistolis dan 80 mm air rasa diastolis. Jadi kalau tekanan darah tidak ada 110/80, itu berarti 110 merupakan tekanan darah sistol dan 80 merupakan tekanan darah diastol. Terima kasih. Oke, good sekali ya jawabannya ya. Setuju ya dengan jawaban kelompok vena? Setuju. Betul ya, 110 adalah tekanan sistol dan 80 adalah tekanan diastol. Apa benar jika kita makan makanan yang mengandung banyak garam akan meningkatkan tekanan darah? Oke, jadi kaitannya dengan ini ya, makan makanan yang mengandung garam ya dengan tekanan darah. Coba kelompok vena silakan dijawab. Oke, jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kevin ya. Oke, menu yang banyak garam bertendensi menaikkan tekanan darah karena retensi air yang menaikkan volume darah. Jadi, gak heran kalau misalnya seseorang yang memiliki penyakit darah tinggi dianjurkan untuk mengurangi konsumsi garam. Oke, terima kasih Bu. Good sekali ya jawabannya ya. Jadi memang ada kaitannya ya. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung garam dengan ini ya dengan tekanan darah, ini memang berpengaruh. Oke, Kevin sudah puas dengan jawabannya? Oke. Saya dari kelompok arteri ingin bertanya kepada kelompok vena. Tolong jelaskan mengenai curah jantung yang ada kaitannya dengan denyut jantung dan volume kardiak. Baik, saya akan menjawab. Curah jantung adalah volume darah per menit yang dipompakan oleh ventrikel kiri ke dalam sirkuit sistemik. Volume tersebut bergantung pada dua faktor, yaitu denyut jantung dan volume per denyut. Semua kelompok sudah presentasi dan diberikan good job ya untuk semua kelompok karena semuanya sudah terjawab ya dan juga jawabannya semuanya bagus. Oke? Kemudian coba siapa yang ingin menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Saya akan menyimpulkan diskusi materi kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa dalam peredaran darah itu ada organ-organ yang berperan, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung punya 4 ruang, yaitu arterium atau serambi kanan dan serambi kiri, ventrikel atau biut kanan dan biut kiri. Yang kedua, pembuluh darah itu ada pembuluh arteri, pembuluh vena, dan kapiler. Yang ketiga, mekanisme peredaran darah yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Dan yang terakhir, siklus jantung itu ada diastol dan sistol. Terima kasih. Sekali ya. Ada lagi yang menambahkan kesimpulannya? Selain Ega? Oke, coba Bintang. Pembuluh darah arteri membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh vena membawa darah kaya karbon dioksida ke jantung. Oke, teman-temannya sudah memberikan kesimpulan ya, jadi bagus sekali ya semuanya berarti sudah memahami. Tapi Ibu ingin menambahkan sedikit penguatan mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Kita mulai dari anatomi jantung ya, jantung kita. Jadi jantung kita itu terdiri dari berapa ruang? 4 ruang ya. Jadi ada serambi kiri, serambi nama lainnya adalah atrium. Ada ventrikel kiri atau bilik nama lainnya. Kemudian ada atrium kanan. Kemudian ada ventrikel kanan. Ya, masing-masingnya punya fungsi tersendiri. Oke, kalau dari atrium kiri itu menerima darah dari paru-paru. Kalau ventrikel kiri menerima aliran darah dari atrium kiri. Jadi nggak mungkin nyebrang ya dari atrium kiri ke atrium kanan, itu nggak mungkin. Jadi
Jadi Allah sudah menciptakan semuanya itu sudah terstruktur ya dengan sempurna. Oke, itu ruang jantung kita. Selain ruang jantung ada katup-katup. Ya, ada katup bikuspidalis atau nama lainnya katup mitral yang membatasi antara atrium kiri dengan serambi, atrium kiri dengan ventrikel kiri. Kemudian ada katup trikuspidalis yang membatasi antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, sehingga darah itu tidak akan mengalir balik arah ya dari ventrikel ke atrium misalnya, itu tidak mungkin karena adanya katup tadi. Paham mengenai ruang jantung dan fungsinya? Oke. Nah, untuk pembuluh darah ini sesuai dengan pertanyaan Ani di awal tadi ya. Apa sih maknanya pembuluh darah yang berwarna merah dan pembuluh darah yang berwarna biru? Nah, pembuluh darah yang berwarna merah itu ternyata arteri. Ya, kenapa berwarna merah? Karena kaya dengan oksigen. Ya, jadi pembuluh arteri itu membawa darah dari jantung from heart ya ke seluruh tubuh. Sementara pembuluh vena berwarna biru, membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Namun ada lagi nih, yang namanya arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Nanti fungsinya berbeda. Kalau arteri pulmonalis membawa darah dari jantung ke paru-paru, sedangkan vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke jantung. Mana darah yang dari paru-paru ini kaya oksigen dibawa ke jantung. Oke, kemudian mekanisme peredaran darah tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Ega ya, kelompok arteri. Jadi mekanisme peredaran darah kita itu ada peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmoner. Jadi di sini ada kaitannya dengan organ kita yang lain selain jantung dan juga pembuluh darah itu paru-paru. Di mana paru-paru ini sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi darah yang sudah dibawa dari seluruh tubuh kita dari bagian atas, bagian bawah yang dibawa oleh vena cava superior dan inferior dibawa kembali ke jantung, masuk ke atrium kanan ya. Kemudian dari atrium kanan dialirkan ke ventrikel kanan. Darah ini kaya karbon dioksida dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Di sana ditukar antara oksigen yang sudah masuk melalui pernapasan kita ditukar dengan karbon dioksida dari seluruh tubuh kita. Terjadi di mana pertukarannya di alveolus ya. Kemudian darah yang sudah bertukar tadi oksigen dengan karbon oksigennya dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Ya, masuk ke mana? Ke atrium kiri. Ya, kemudian mengalir lagi ke ventrikel kiri, kemudian dialirkan lagi ke seluruh tubuh. Terus jantung kita itu terdiri atas diastol dan sistol. Ya, kata kuncinya sistol itu kontraksi jantung. Susi kontraksi. Berarti kalau sistol jantung sedang berkontraksi. Hitungannya ya. Kalau diastol berelaksasi. Jadi kalau jantung sedang berelaksasi berarti sedang pengisian darah ke jantung. Jadi darah masuk ke jantung. Jadi kalau atrium sedang berkontraksi, sedang mengalami sistol, darah masuk ke ventrikel. Tapi kalau ketika ventrikel yang berkontraksi, bilik yang berkontraksi, ya darah ini akan dipompakan. Yang dari ventrikel kiri, ya ketika ventrikel itu berkontraksi, ya memuncuk dia, darah dari ventrikel kiri dialirkan ke aorta atau pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Kemana? Seluruh tubuh. Sementara darah yang di ventrikel kanan akan dialirkan kemana? Ke paru-paru. Ya, ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Itu terjadi ketika ventrikel yang berkontraksi atau ketika mengalami sistol. Ya, jadi siklus sistol dan diastol ini terjadi secara berirama. Dan satu siklus sempurna itu terjadi hanya dalam waktu 0,8 detik, nggak nyampe 1 detik. Ya, adakah manusia yang bisa menciptakan jantung seperti ini? Tidak. Dengan fungsinya? Tidak ada ya. Jadi ini untuk mengingatkan kita kembali bahwa inilah kebesaran Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan organ-organ dalam tubuh kita. Jadi kita itu manusia nggak ada apa-apanya, sangat kecil ya di hadapan Tuhan. Jadi nggak ada kita itu alasan untuk menyombongkan diri. Ya, paham ya? Ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Sudah paham? Apa sih manfaatnya kita mempelajari materi hari ini mengenai alat peredaran darah, mekanisme peredaran darah? Ada nggak sih kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Manfaatnya apa? Coba. Siapa? Siapa dulu? Damar ya, coba. Silakan. Kita bisa mengetahui fungsi jantung dan pembuluh darah. Fungsi
dan juga jantung ya. Ada lagi yang menambahkan apa sih manfaatnya? Oke, coba Linda. Dengan mempelajari materi peredaran darah dan mekanisme peredaran darah, maka seharusnya menjadikan kita untuk selalu mengingat atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, dan kita juga sebagai manusia harus selalu menjaga kesehatan jantung dan selalu bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, bagus sekali ya. Jadi kita sebagai manusia yang harus menjaga ya atas apa yang telah diberikan Sang Pencipta kepada kita dengan menerapkan pola hidup sehat. Kita menerapkan pola hidup sehat, berarti kita sayang dengan diri kita. Ya, oke? Kemudian Ibu akan memberikan evaluasi ya, post-test materi kita hari ini, yaitu 5 soal saja, tidak banyak-banyak ya. Sudah Ibu share linknya ya di grup WA kita. Soal diberikan dalam bentuk Google Form. Silakan bukunya ditutup, LKPD-nya ditutup, keluarkan smartphone-nya. Silakan dibuka linknya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai ya? Oke, ada berapa orang ini yang dapat nilai 100? Ada 3 orang ya? 4. Pinter-pinter. Oke, ada 4 orang yang mendapatkan nilai 100. Kevin, Bintang, Linda, dan Mikael. Selamat yang mendapatkan nilai 100. Oke, untuk pembelajaran berikutnya ya, kita akan mempelajari mengenai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah, dan juga nanti beberapa teknologi yang berkaitan untuk menanggulanginya. Oke, kemudian nanti juga akan kembali LKPD, bahan ajar, dan juga video pembelajaran. Silakan di-download kembali ya.